Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Di video kali ini kita akan membahas tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, ya. Tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar IPA menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya, bahasa Indonesia melakukan wawancara dengan teman. Sikap yang dikembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan maupun serangga. Nah, amati gambar berikut. Wah, di sini ada 2 gambar hewan. Ya, kita lihat. Apa nama setiap hewan di samping? Berarti dari kedua gambar ini walaupun dia sama tapi beda nama ya sepertinya, yaitu beda ya. Yang bagian kanan yang pertama itu katak, yang kedua yaitu kodok ya. Tuliskan persamaan dan perbedaan kedua hewan tersebut. Menurut kamu apa nih persamaannya? Mereka sama-sama hewan amfibi. Dan perbedaannya yaitu, katak dan kodok biasanya dianggap sama, tapi sebenarnya mereka lumayan beda. Dua-duanya adalah hewan amfibi, memiliki 4 kaki dan berasal dari kecebong. Adapun perbedaannya yaitu, yang pertama, katak berkulit rata dan mulus, sedangkan kodok kulitnya berbintil-bintil. Nah, seperti contoh ya, seperti gambar ya. Kemudian kodok lebih besar dan terlihat lebih gemuk, sedangkan katak berbadan lebih ramping. Yang ketiga, kodok biasanya tinggal di tanah, sedangkan katak lebih sering di air. Kulit kodok lebih kering daripada katak. Jadi, kedua gambar ini walaupun sama tapi ada perbedaannya ya. Kita lihat sekali dari gambar juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teks. Ini kita baca sama-sama. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, yuk kita bantu Edo untuk mengamati dan mengetahui bagian-bagian tubuh burung ataupun hewan lainnya dan fungsinya. Nah, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama di sini ada gambar apa? Katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga di air. Bagian-bagiannya yaitu, pertama ada kulit yang selalu lembab untuk membantu pernapasan. Ingat ya, ini fungsi atau tubuh dari si katak. Kemudian ada selaput renang untuk membantu berenang di air. Kemudian ada mata untuk melihat dan kaki belakang yang panjang untuk membantu lompat. Ini adalah bagian hewan dan fungsinya. Kemudian hewan selanjutnya, kucing. Hidup di darat dan merupakan hewan mamalia. Ia pun pemakan daging. Nah,
bagian tubuhnya. Pertama, cakar untuk mencengkram makanan, memanjat atau menggali. Ada telinga untuk mendengar. Kucing memiliki pendengaran yang tajam. Kemudian ada rambut untuk menjaga suhu tubuhnya. Kemudian ada kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian ekor untuk menjaga keseimbangannya. Ini adalah tubuh dari hewan kucing dan fungsinya. Ada lagi, yaitu mata kucing untuk melihat. Penglihatan kucing yang tajam dapat melihat di tempat yang cukup gelap. Kemudian ada misal atau kumis untuk mengetahui keadaan sekitar. Hidung untuk mencium bau, misalnya makanan. Kemudian yang terakhir, lidah untuk membantu makan dan membersihkan tubuh. Nah, ini adalah merupakan tubuh hewan kucing dan fungsinya, ya. Kemudian hewan yang lain ada burung atau unggas, hidup di darat dan bergerak dengan cara terbang. Bagian tubuhnya, yang pertama ada paruh untuk mengambil makanan, ada sayap untuk terbang, kemudian ada bulu untuk menjaga suhu tubuh, kemudian ada ekor untuk menjaga keseimbangan, dan kaki untuk hinggap, jalan, serta menggali. Ini fungsi dan bagian tubuh dari burung. Kemudian ada ikan. Ikan termasuk hewan hapus, hidup di air dan bergerak dengan cara berenang. Nah, bagian tubuhnya dan fungsinya yaitu ada mata untuk melihat, ada insang untuk bernafas, yaitu di belakang mata ya. Kemudian ada sisik melindungi tubuh ikan, ada sirip untuk berenang, ada sirip ekor untuk menjaga keseimbangan ketika berenang, ada sirip atas dan juga ada sirip ekor. Ini adalah bagian tubuh dari ikan. Kemudian hewan apa lagi nih? Nah, di sini ada kura-kura. Kura-kura termasuk hewan reptil, hidup di darat dan bergerak dengan cara berjalan. Fungsinya ada mata untuk melihat keadaan sekitar, kemudian mulut untuk makan, tempurung untuk melindungi diri, kaki untuk berjalan. Nah, ini adalah bagian tubuh dari kura-kura dan fungsinya. Nah, kalian telah mempelajari kalimat tanya dalam wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai topik dan menggali informasi yang lebih detail. Nah, ada beberapa teknik pertanyaan dalam meningkatkan keterampilan kalian untuk berkomunikasi. Yaitu yang pertama, ada teknik pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih luas, ya. Sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk menggali informasi yang bersifat singkat. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu pertanyaan retoris, ya. Pertanyaan retoris ini berfungsi untuk penekanan suatu informasi. Yang ketiga ada teknik pertanyaan menggali, ya. Menggali digunakan untuk menggali informasi dari orang yang memberikan informasi terbatas. Kemudian ada keempat, teknik pertanyaan evaluasi. Pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan tanggapan terhadap suatu informasi. Yang kelima, teknik pertanyaan aplikasi. Pertanyaan ini menghendaki jawaban agar dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, ini adalah beberapa teknik pertanyaan dalam meningkatkan keterampilan kita dalam komunikasi, dalam melakukan wawancara. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat meningkatkan keterampilan kita.
Terima kasih. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Ibu Lela ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.